Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda kelas 6 di rumah? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan belajar materi selanjutnya setelah PTS, yaitu bab ketiga, di antaranya Asmaul Husna. Silakan disiapkan alat tulisnya, buku, pensil, ballpoint, kemudian buku paketnya. Silakan diambil. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa agar oleh Allah diberi kelancaran dan kemudahan memahami pelajaran. Baik, berdoa mulai. Selesai. Baik, seperti yang Ustaz katakan tadi, kita sekarang akan belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ustaz rasa sudah beberapa kali kita belajar Asmaul Husna, tentunya sekedar mereverse saja. Kalian sudah belajar Asmaul Husna di kelas 4, sudah ada bab Asmaul Husna. Terus kelas 5 sudah ada bab Asmaul Husna juga. Kemudian kelas 6 juga ada lagi Asmaul Husna. Sekedar mengingat kembali, Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu Asma yang berarti nama, kemudian husna yang berarti baik. Jadi pengertian Asmaul Husna ialah nama-nama Allah, yang baik. Ya. Jadi itu Asmaul Husna pengertiannya ialah nama-nama Allah yang baik. Masih ingat berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya 99. Kalau masih ingat kelas 1 dulu, Asmaul Husna. Asma itu nama, husna itu baik. Asmaul Husna nama Allah yang baik. Nah, seperti itu. Jadi begitu cara mengingatnya ya. Jumlahnya 99. Dua angka yang sama, yaitu 99. Asmaul Husna yang mana yang akan kita bahas? Ya, Ustaz Gosa ya. Yang akan kita bahas sekarang ada 4 Asmaul Husna saja, enggak usah 99. Kebanyakan ya. Jadi hanya 4 Asmaul Husna. Yang pertama apa? Yang pertama As-Somad. As-Somad ialah Allah di sini maha dibutuhkan. Jadi As-Somad artinya maha dibutuhkan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tempat meminta, Allah tempat meminta, semua makhluk meminta pertolongan. Jadi As-Somad ialah Allah maha dibutuhkan, yang artinya Allah tempat semua makhluk bergantung ya, bergantung. Siapa saja makhluk Allah? Ya, semua yang ada di langit dan di bumi. Kalau yang mungkin bisa kita lihat, makhluknya Allah yang bisa kita lihat, manusia, binatang, tumbuhan, batu, air, dan semuanya itu ya adalah makhluk Allah yang bisa kita lihat. Yang nggak bisa kita lihat, jin, malaikat, dan sebagainya. Jadi makhluk Allah itu semua yang diciptakan oleh Allah. Apakah tidak ada yang tidak diciptakan oleh Allah? Enggak. Jadi semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah dan disebut makhluk Allah, seperti itu ya. Terus kemudian dasarnya apa? Dasarnya surat Quran, surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ayat 2. Tahu bunyinya surat Al-Ikhlas? Masih ingat? Ya. Al-Ikhlas yang bunyinya Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah ini Allahus somad. Allah tempat berharap, bergantung, tempat meminta pertolongan. Jadi kalau kita butuh apa saja, minta dulu kepada Allah, baru minta tolong kepada makhluknya sebagai bentuk usaha kita. Jadi minta dulu. Contoh nih, kita mau minta apa?
minta biar pinter, ya Allah saya kepengen pinter dalam hal apa, contoh bahasa Inggris, kita minta dulu, kemudian sebagai ikhtiar kita mencari guru bahasa Inggris, seperti itu contohnya ya. Jadi minta dulu kepada Allah, baru ikhtiar kita lakukan, seperti itu ya. Jadi Allah maha dibutuhkan, berarti Allah tempat semua makhluk bergantung atau meminta. Ustaz, saya sudah berdoa begini, saya sudah berusaha begini, tapi kok belum dikabulkan? Ya, jadi gini, semua doa itu pasti dikabulkan. Ada 3 pengkabulan. Yang pertama, doa itu dikabulkan sesuai permintaan dan waktu itu juga ya. Itu. Yang kedua, doa tersebut dikonversi atau diubah pengkabulannya dengan menghapus dosa-dosa kita. Bisa jadi kita sering berbuat buruk nih, terus kita rajin berdoa meminta sesuatu, maka boleh jadi doa tersebut tidak dikabulkan sesuai apa yang kita minta, tapi oleh Allah dikabulkan dengan diganti atau diganti menjadi penghapusan, pengampunan dosa-dosa kita. Yang ketiga, doa kita berdoa tapi kok enggak dikabulkan ya. Jadi pengkabulan yang ketiga nanti pengkabulannya tidak di dunia tapi di akhirat, seperti itu ya. Jadi jangan putus asa. Kita sudah berdoa, perbanyak doa, karena setiap doa kecuali doa yang buruk pasti oleh Allah dikabulkan. Kalau doa yang buruk, doa tersebut akan kembali kepada kita ya, seperti itu. Ya, jadi yang tadi yang Asmaul Husna yang kita bahas yang pertama As-Somad. Sekarang yang kedua. Yang kedua, silakan dicatat. Tidak usah Ustaz suruh nyatat, kalian sudah kelas 6, silakan yang dianggap penting dan dianggap belum mengerti, belum paham, belum bisa, silakan langsung dicatat sendiri. Enggak usah Ustaz suruh perintahkan nyatat ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua, Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Allah Maha menentukan. Ya, jadi Allah Maha menentukan dan Maha kuasa. Ini Allah Maha kuasa dan Maha menentukan sesuatu ya. Jadi artinya apa? Allah mempunyai kuasa atas semua makhluknya, ya. Ya, seperti itu. Jadi Allah Maha menentukan dan Maha kuasa. Pengertiannya Allah mempunyai kuasa untuk menentukan baik itu nasib, baik itu rezeki, baik itu jenis kelamin, baik itu apa saja, ya. Allah memberi seseorang rezeki, Maha menentukan. Oh, ditentukan segini rezekinya. Itu hak Allah. Kemudian Allah menguji dengan ujiannya berat atau ringan atau apa. Nah, itu Allah Maha kuasa menentukan seperti itu. Allah Maha menghukum. Maha menentukan hukuman makhluknya. Baik itu dihukum di akhirat, itu terserah Allah. Baik itu ditentukan hukumannya di dunia, itu terserah Allah. Jadi intinya Allah Maha mempunyai kuasa atas semua makhluknya, baik itu nasib, rezeki, terus hukuman, ujian, itu Allah Maha menentukan ya. Itu Al-Muqtadir ya, seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga, terus lagi tadi yang pertama As-Somad, yang kedua Al-Muqtadir, Allah Maha menentukan. Kemudian yang ketiga Al-Muqaddim. Muqaddim yang artinya Maha terdahulu. Maksudnya apa? Maksudnya Allah mendahului
semua makhluknya. Ya, ini. Ya, jadi Allah mendahului semua makhluknya. Jadi sebelum kita semua ada itu Allah dulu yang sudah ada terlebih dahulu dari semua yang ada di dunia ini ya. Jadi terus kemudian Allah mendahulukan dan mengutamakan siapa yang Dia kehendaki. Maksudnya apa? Mungkin di antara kita Allah mendahulukan siapa yang dipanggil dulu, kita nggak tahu, itu hak Allah. Kemudian Allah mengutamakan siapa yang lebih diangkat dulu derajatnya, mungkin dikasih rezekinya lebih, mungkin dikasih kepandian lebih. Nah itu Allah ya. Jadi itu Allah mendahulukan siapa saja yang menurut Allah dia pantas untuk mendapat kebaikan. Terus kemudian Allah mendahulukan siapa saja yang menurut Allah dia pantas untuk kena azab, seperti itu, kena hukuman, kena rezeki, diberi rezeki dan sebagainya. Jadi Allah Maha terdahulu dan Allah mendahului semua makhluknya ya. Itu adalah pengertian dari al-muqaddim atau yang berarti Allah terdahulu ya. Terus kemudian tadi al-muqaddim, as-somad, al-muqtadir, asmaul husna yang keempat. Yang keempat ialah al-baqi. Al-baqi atau Allah Maha Kekal. Nah ini maksudnya apa? Allah bersifat kekal atau tidak rusak ya. Tidak rusak. Ya, ini. Jadi gini, Allah bersifat kekal atau tidak rusak atau hancur. Jadi Allah itu sifatnya kekal, tidak mati, lain dengan makhluknya. Kalau kita manusia, tumbuhan, pohon, binatang itu nanti akan mati. Meskipun itu malaikat nanti akan mati ya, seperti itu. Gimana matinya malaikat? Meskipun malaikat yang terakhir meninggal, jadi malaikat yang pertama kali terakhir meninggal dan dimatikan kalau nggak salah malaikat Israfil yang meniup sangkakala, kemudian semuanya mati, kemudian oleh Allah dimatikan. Makhluk yang pertama dihidupkan adalah malaikat Israfil, kemudian disuruh meniup sangkakala lagi, maka hiduplah lagi makhluk-makhluk yang sudah mati untuk mempertanggungjawabkan perjawabannya. Itu ya. Jadi selain Allah itu bersifat, kalau Allah bersifat kekal, selain Allah bersifat selain Allah. Jadi kalau selain Allah semuanya ya, selain Allah bersifat fana. Fana artinya sementara atau rusak, bisa rusak atau hancur. Nah itu pengertian dari fana. Jadi fana itu hanya sementara, terus tidak kekal. Jadi contoh gunung bisa meletus, manusia bisa meninggal, alam bisa rusak, seperti itu. Dasarnya apa? Silakan dilihat Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Silakan nanti ditulis, artinya dicari, ditranslate surat Ar-Rahman 26 sampai 27 ya, seperti itu. Ini kita bacakan mulai dari yang surat Ar-Rahman, nanti artinya kalian tulis sendiri di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wa yaj'u rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Jadi semua yang ada di bumi dan di langit itu akan binasa ya, akan mati, akan hancur.
kecuali tetapi zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Siapa Tuhanmu? Tuhan kita, Tuhan manusia, Tuhan makhluk semuanya yang ada di dunia ini adalah Allah. Gitu ya. Nah ya, jadi kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Yang pertama tadi As-Somad, yang artinya Allah tempat meminta, Allah tempat berharap, ya, Allah tempat apa lagi? Tempat maha dibutuhkan. Kemudian Al-Muqtadir, Allah maha kuasa dan menentukan. Terus kemudian 3 Al-Muqaddim, Allah maha terdahulu sebelum semua makhluk yang ada di dunia ini. Kemudian yang keempat Al-Baqi atau Allah maha kekal. Baik, silakan nanti yang penting-penting yang sekiranya perlu dicatat kalian catat sendiri, nggak usah dicatat ya. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup itu saja yang saya sampaikan. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang cara meneladani atau bagaimana kita meneladani Asmaul Husna yang 4 ini tadi. As-Somad, Al-Baqi, Al-Muqaddim dan Al-Muqtadir ya, ada 4 itu. Baik, Ustaz rasa sekian dulu dari Ustaz. Selamat belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.